Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sri Nurhayati SEMM, sebagai dosen tetap di Amik Citra Buana Indonesia yang beralamatkan di Jalan KH Sanusi, nomor 52, Kota Sukabumi. Adapun NIDEN saya 0427017203. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKTPT Serdos 2021 di bidang pengajaran mata kuliah manajemen strategi. Adapun materi dari manajemen strategi mengenai komponen, pengertian, dan tujuan perusahaan. Dalam mata kuliah yang diampu oleh saya, yaitu mata kuliah manajemen strategi, saya mengajar di kelas T8 semester 4. Materi manajemen strategi ini saya buat dalam bentuk PowerPoint. Beberapa materi yang akan saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint ini akan saya jelaskan dari pertama sampai akhir. Poin A, komponen manajemen strategi, terdiri dari 4 kolom atau 4 poin, yaitu visi dan misi perusahaan. Kemudian lingkungan bisnis, kemudian profil perusahaan, dan yang terakhir adalah strategi bisnis, terdiri dari perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Poin B, pengertian manajemen strategi. Di sini, manajemen strategi dapat diartikan sebagai usaha manajerial, menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk memberikan peluang bisnis yang muncul untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi perusahaan. Mahasiswa harus dapat memahami apa yang dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan, yaitu bagaimana memahami dari definisi atau pengertian manajemen strategi ini, di mana salah satunya adalah menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk memberikan peluang bisnis yang muncul untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi perusahaan. Dan di sini juga bahwa visi misi perusahaan dapat menentukan bagaimana untuk kemajuan perusahaan tersebut. Poin C, tujuan perusahaan terdiri dari 1. Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan pokoknya adalah memperoleh laba atau keuntungan. Yang kedua, meningkatkan harga saham. Yang ketiga, meningkatkan volume penjualan. Yang keempat, mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Tujuan perusahaan ini, poin pertama adalah perusahaan didirikan yang mana tujuan pokoknya adalah memperoleh laba atau keuntungan. Di sini perusahaan bahwa untuk memberikan prioritas pengupahan kepada karyawannya itu lewat keuntungan atau laba yang sudah diterima oleh perusahaan tersebut. Kemudian, meningkatkan harga saham perusahaan bekerja dengan perusahaan lain. Ini adalah sebagai kolaborasi atau kerjasama yang baik, bahwa setiap perusahaan harus selalu meningkatkan harga saham yang sedang berkembang pada saat ini dan untuk berikutnya. Poin ketiga, meningkatkan volume penjualan. Perusahaan memproduksi produk di sini dengan tujuan untuk meningkatkan volume penjualan agar memperoleh laba atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Poin keempat, mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, bahwa perusahaan di sini harus mampu meningkatkan
keuntungan atau laba lewat volume penjualan. Dari hal ini juga kita dapat memahami bahwa perusahaan bisa mempertahankan keberlangsungan hidupnya adalah dari kemajuan dan penghasilan dari volume penjualan, yaitu memperoleh laba atau keuntungan. Poin D. Untuk mencapai tujuan perusahaan ada dua faktor pokok yang harus diperhatikan, yaitu satu, faktor eksternal atau lingkungan bisnis, terdiri dari satu, lingkungan industri, dua, lingkungan makro yang terdiri dari lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan kependudukan, dan lingkungan sosial budaya. Dalam faktor eksternal atau lingkungan bisnis ini sangatlah menentukan untuk kemajuan perusahaan, di mana dalam lingkungan industri ini produk, pemasaran, manajemen keuangan itu sangatlah membantu untuk perkembangan perusahaan tersebut. Di mana lingkungan ekonomi yaitu menunjukkan bahwa penjualan harus dapat ditingkatkan karena tujuan pokok dari perusahaan tersebut itu adalah meningkatkan laba atau keuntungan. Kemudian lingkungan teknologi sangat menentukan bahwa dalam melakukan penjualan bisa dilakukan lewat media sosial, di mana lingkungan teknologi ini sangat membantu sekali untuk perkembangan pemasaran dalam perusahaan tersebut. Kemudian lingkungan politik, perusahaan harus mampu bekerja sama dengan institusi atau lembaga yang terkait dengan perusahaan tersebut. Kemudian lingkungan hukum, bahwa perusahaan harus mempunyai badan hukum atau perizinan yang dikeluarkan oleh departemen terkait atau institusi terkait. Kemudian lingkungan kependudukan dan lingkungan sosial budaya. Ini sangatlah membantu untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan untuk kedepannya, karena lingkungan kependudukan ini berhubungan dengan kepegawaian dan karyawan. Kemudian lingkungan sosial budaya. Di sini adalah kemajuan yang memang oleh masyarakat mendukung bahwa pendirian perusahaan ini diterima di lingkungan sosial, di lingkungan kependudukan atau warga masyarakat. Poin kedua, faktor internal, yaitu manajemen fungsional, terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen SDM atau sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi manajemen atau SIM. Yang terakhir, budaya perusahaan. Manajemen fungsional sangat menentukan bagaimana perusahaan tersebut ingin berkembang dan diakui oleh publik atau khalayak umum, yang mana perusahaan ini sangatlah menentukan apabila melaksanakan manajemen pemasaran. Ini berhubungan dengan marketing yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian manajemen keuangan. Ini berhubungan dengan satu, untuk pengupahan atau penggajian karyawan yang ada, di situ disesuaikan dengan jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan dapat menjamin karyawannya dengan penggajian yang sesuai dengan UMR. Kemudian manajemen operasi. Ini sudah ditentukan, perusahaan menentukan beberapa jabatan fungsional yang ada di perusahaan tersebut. Ini sangatlah membantu, di mana manajemen pemasaran, manajemen keuangan ini berhubungan dengan manajemen operasi. Kemudian manajemen SDM atau sumber daya manusia, bahwa setiap karyawan yang bekerja, yang diterima dari awal di perusahaan tersebut, ini sangatlah menentukan skill atau kemampuannya, afektif atau sikapnya. Kemudian SDM-nya ini adalah sebagai sumber daya manusia yang dapat memberikan kemajuan kepada perusahaan tersebut. Kemudian penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus dapat melakukan penelitian dan pengembangan untuk kemajuan perusahaan, di mana penelitian ini sangatlah menentukan untuk
membuat perusahaan tersebut dapat mengevaluasi. Kemudian, sistem informasi manajemen itu berhubungan dengan manajemen yang semuanya ada di dalam manajemen fungsional. Terakhir, budaya perusahaan. Budaya perusahaan dalam pengajaran mata kuliah manajemen strategi, saya memakai metode learning discussion, di mana mahasiswa harus aktif dalam mengikuti materi dan berbagai kelompok untuk melakukan diskusi dengan baik. Setiap mahasiswa harus 1. Mampu memahami materi manajemen strategi, 2. Mampu menjelaskan definisi manajemen, 3. Mampu mengembangkan setiap komponen manajemen strategi, 4. Mampu menguasai dari semua materi manajemen strategi. Saya selaku dosen yang mengampu mata kuliah manajemen strategi akan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk merangkum secara bukti fisik bahwa penilaian menentukan bagaimana kemampuan mahasiswa memahami dan mengikuti mata kuliah manajemen strategi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk mahasiswa. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.